Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba mendiskusikan ya beberapa hal terkait kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 3 pertanyaan yang sering kali kita dengar di masyarakat kita, yaitu seputar pernikahan. Jadi pertanyaan pertama yang sering kita dengar adalah, bolehkah kita menikah dengan, atau hukumnya bagaimana menikah dengan non-muslim? Ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya menikah jika terjadi kecelakaan? Ya kan, hamil duluan terus nikah, bagaimana hukumnya? Hah? Yang ketiga, bagaimana hukumnya nikah mut'ah, namanya mut'ah, kawin kontrak. Nah, itu sering banget ya kita dengar di masyarakat. Nah, coba kita diskusikan hari ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan beberapa pencerahan. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah itu apa nikah? Kawin. Ya, kalau di masyarakat kita membedakan, ada nikah, ada kawin, gitu kan. Jadi nah, kalau kucing nggak lagi kawin, kambing lagi kawin, gitu kan. Kalau manusia nikah. Nah, itu akadnya udah hafal, Pak. Ya, hafal. Baru kemarin. Baik, jadi begitu ya. Jadi nikah itu merupakan sesuatu yang sakral, menyatukan 2 orang ya. Tapi 2 orang itu tentu saja berlainan jenis. Ngerti Pak Anies? Saya belum ngomong udah kepaham ya. Berlainan jenis ya. Kalau jenisnya sama, nah itu dia bingung nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan itu Adam dan Hawa, ya kan? Bukan Adam dan Joni. Ya, kalau yang diciptakan Adam dan Joni, kita nggak akan ada sampai sekarang, gitu kan. Jadi sebodoh-bodohnya binatang masih tahu dia, gitu kan. Kucing tahu mesti kawin sama siapa, gitu, tahu dia si sama yang berlainan jenis. Sebodoh-bodohnya kambing tahu juga dia. Tapi ada yang lebih bodoh dibanding itu, yaitu manusia. Yang kalau kawin maunya sama yang sejenis.
Bodoh sekali. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan. Salah satu tujuan dari pernikahan itu kan untuk melestarikan atau menghasilkan keturunan. Nah, dalam rangka menghasilkan keturunan ini tentu saja berdampak sangat luas dan panjang dari hasil pernikahan ini. Jadi kata Nabi SAW mengatakan waktu itu ada sekumpulan pemuda yang kerjanya ibadah terus di masjid aja, zikir aja. Nabi menegur mereka, wahai para pemuda, kata Nabi SAW, kalau memang kalian sudah ba'ath itu punya kemampuan, kan punya hasrat untuk menikah, maka menikahlah, fatazawwaj, menikahlah. Tapi kalau kalian memang tidak mampu, belum siap, ya berpuasalah. Nah gitu Pak Eri ya. Berpuasalah, memang harus sering-sering berpuasa karena berpuasa itu bisa meredam gejolak yang mungkin hasrat ya, diinginkan, karena memang sudah menjadi fitrah manusia bahwa ya, manusia itu ada hasrat gitu, terhadap lawan jenisnya. Itu merupakan sebuah fitrah yang tidak bisa dielakkan. Bahkan kata penelitian ilmiah, manakala seseorang itu orgasme, itu gelombang otaknya sama dengan orang sedang disuntik morfin. Jadi memang orgasme itu menimbulkan kecanduan, menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Itu hampir mirip gelombang otaknya dengan orang yang habis suntik morfin, jadi ngefly. Nah. Ji, ngefly ya Ji, ngefly nggak Ji? Yang bilang capeknya tuh seperti orang lari 10 km. Ya, jadi itu menurut penelitian ilmiah juga orang yang sedang kawin, orang yang sedang kawin itu jima itu setara dengan berolahraga 300 kalori, membakar lemak 300 kalori. Jadi kalau mau orang mau kurus harus sering-sering tuh kawin, payul tuh, harus sering-sering kawin payul biar kurus. Itu ya 300 kalori, luar biasa 300 kalori. Ya, begitu. Nah, sekarang kita bahas dari sisi aspek fikihnya. Masih ada yang ingat rukun nikah? Ada berapa rukun nikah? Nah, terus gimana? Ada pasangan. Ya kalau nggak ada pasangan ya gimana ya? Kawin sendiri, nikah sendirian nggak bisa. Jadi memang harus ada pasangannya, harus ada mempelai pria, mempelai wanita. 4 ya rukun nikah. Ada 5. Ada mempelai pria 1 ya, mempelai wanita 2, ada 2 tuh. Terus ada wali ya kan 3. 4 ada saksi. Berapa orang saksinya? 2. Minimal 2 orang ya, saksi yang adil. Orang saksi yang adil. Yang kelima? 4 mempelai laki-laki, mempelai wanita. Kemudian ada wali dan ada saksi yang adil. Yang kelima? Ijab kabul. Mahal nggak termasuk rukun? Mahar. Enggak ada mempelai pria wanita kan 1, ini 1 rukun.
Enggak, itu dua, dihitungnya dua, jadi kayak 5. Mempelai laki-laki, mempelai wanita, ada wali, ada saksi yang adil, kemudian ada ijab qabul. Ijab qabul. Itu ada 5 rukun nikah. Lupa mungkin kayaknya perlu diulangi lagi. Lupa ya? Kayaknya perlu ulangi lagi. Suami atau istri itu jadi satu gitu ya, maksudnya itu kan. Iya. Ya boleh 4, ada yang mengatakan 5. Perbedaannya itu tadi, yang kalau mengatakan 5 suami sama istri. Masalah kalau merasa ragu-ragu, ya perlulah ya diulang lagi, nikah lagi gitu. Ya. Semangat Pak Zul, semangat. Menyemangati. Soalnya Pak Zul udah 2 kali, kalau yang lainnya baru sekali, jadi belum tahu. Baik jamaah subhanahu dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 ya, tadi ada 4. Ada mempelai pria dan wanita, ada wali. Nah, wali ini adalah bagi si perempuan. Jadi kalau perempuan harus ada walinya. Sebetulnya ini kalau berbicara fikih di dalam 3 mazhab ya, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu wajib ada wali. Kalau mazhab Hanafi enggak. Jadi perempuan kayak laki-laki mazhab Hanafi boleh menikahkan dirinya sendiri. Masing-masing ada dalilnya. Tapi kalau kita yang di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i, ya kita ikut yang paling banyak deh. Karena 3 mazhab itu ada wali, sehingga ya kita ikut aja ada wali. Memang yang paling selamat ya, menurut para ulama 3 mazhab itu adalah ada wali. Karena kalau tidak ada wali, kayak dalam kasus nikah siri misalnya, itu kan mungkin gak ada walinya ya, kayak perempuan menikahkan dirinya sendiri. Bagi wanita yang udah statusnya. Itu beda di situ. Makanya ada hadisnya itu, memang hadis tersebut dipahami berbeda antara 3 mazhab dengan 1 mazhab ini ya. Jadi Hanafi memahami hadis tadi dengan bahwa seorang wanita bebas menentukan nasibnya sendiri, bebas mencari suami berdasarkan keinginan sendiri tanpa membutuhkan wali. Tapi dalam 3 mazhab yang lain, mazhab ini tanpa membutuhkan wali itu adalah jika dia statusnya sudah janda. Jadi kalau janda boleh tanpa ada wali. Tapi kalau masih perawan, ting-ting, nah, itu harus ada walinya. Kenapa begitu? Karena memang lebih selamat. Banyak kejadian kalau menikah itu nggak ada wali, misalnya dalam mazhab Hanafi ya, walaupun diperbolehkan, yang kasihan perempuan. Kadang-kadang laki-laki kan begitu ya. Begitu nggak laki-laki? Laki-laki ya kan, udah enak-enak, habis manis, sepah dibuang. Nah, tiba-tiba ditinggalkan isinya dan tidak diakuin lagi. Karena nggak ada wali waktu itu. Ya udah, enak-enak aja kalau si laki-laki mah. Yang kasihan si istri. Jadi memang selalu yang jadi korban itu di dalam rumah tangga pernikahan adalah kebanyakan wanita. Ada KDRT, ada perselingkuhan, ya kan, ada pembulian dan sebagainya. Yang paling banyak menjadi korban itu adalah wanita. Itu sebabnya agama dalam hal Islam mensyaratkan adanya wali dalam rangka melindungi pihak perempuan. Jadi kalau ada apa-apa, ada pertengkaran dan sebagainya, maka walinya lah yang akan menjadi penengah dari permasalahan tersebut. Jangan sampai si istri atau wanita ini menjadi korban. Karena memang wanita kan secara status sosial itu biasanya lebih lemah dibandingkan sang suami. Wanita kebanyakan kan tinggalnya di rumah, ya kan, ngurus rumah tangga dan ngurus anak, sementara suami kelayapan di luar mencari nafkah.
Kadang-kadang di dalam saat mencari nafkah itu sang suami ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh sang istri. Jadi itu sebabnya kenapa Islam mensyaratkan adanya wali. Tentu tujuannya adalah demi kemaslahatan atau kebaikan si istri sebetulnya. Kemudian ada rukun yang selanjutnya adalah mengenai wali, mengenai saksi dua orang ya. Nah, ini saksi juga sama juga nih, bahwa ini penting sekali adanya saksi yang menyatakan bahwa dua orang ini adalah udah suami istri. Nah, kalau tidak ada saksi, nanti masyarakat akan bingung juga nih, orang tinggal serumah nih kumpul kebo apa? Ada kumpul kebo ya? Kumpul kebo atau udah nikah apa gimana? Nggak ada saksi. Kalau zaman dulu kan mungkin nggak ada ya surat nikah gitu kan, sehingga disyaratkan adanya saksi. Kalau sekarang kan yang penting bisa menunjukkan surat nikah ya udah selesai gitu. Kalau dulu kan tidak ada surat nikah sehingga ada minimal 2 orang saksi, sehingga 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena supaya tidak ada yang berdusta di antara kita. Gitu. Kalau cuma 1 bisa aja dia mungkir, oh bukan, ini belum nikah nih mereka berdua misalnya gitu. Kumpul kebo, kenapa kebo kata Pak Eri? Kenapa nggak kumpul kambing? Itu dia. Jadi ada wali, ada saksi, kemudian yang terakhir adalah ada ijab kabul. Gimana Pak Anies ijab kabul kalimatnya? Kabul tuh ya. Baik, ijab kabul tentu dilakukan oleh kalau pihak perempuan dilakukan oleh walinya, gitu kan. Jadi nggak boleh perempuan ijab kabul langsung sama laki-laki kalau di kita ya, tapi harus dilakukan oleh walinya. Bahkan si perempuan tidak perlu hadir pun di dalam acara prosesi akad nikah itu nggak ada masalah, karena diwakilkan oleh walinya. Bahkan di zaman dulu itu luar biasa ya, di kalangan, terutama di kalangan pesantren gitu kan, para kiai itu anaknya nggak tahu dia udah nikah, anaknya lagi kemana gitu, atau bapaknya kedatangan keluarga dari pesantren yang lain, ngelihat anak cowoknya luar biasa gitu kan, langsung dinikahin. Anaknya nggak tahu anak ceweknya tuh. Kadang ada yang begitu juga sih. Nah, itu sebabnya salah satu alasannya kenapa madhab Hanafi itu nggak perlu ada wali. Nah, mungkin ada praktek-praktek seperti itu ya. Dan praktek seperti itu terkadang juga disalahgunakan. Tiba-tiba seorang bapak menikahkan anaknya dengan seorang yang dianggap status sosialnya lebih tinggi, padahal mungkin anaknya nggak suka gitu kan. Tanpa melihat lagi orang tuanya ini nggak melihat lagi bagaimana latar belakang dan sebagainya, akhlaknya, sebagainya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan saat kita memilih pasangan untuk menikah, baik laki-laki atau perempuan, itu paling tidak syaratnya ada 4. Masih ingat? Syaratnya ada 4. Yang pertama apa? Ya, pertama adalah cantiknya atau ya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah keturunannya dari yang baik-baik, yang keempat adalah karena agamanya. Ada 4 ya. Jadi kalau kita milih mungkin bukan untuk diri kita sendiri karena semua udah pada nikah semua ini. Mungkin nanti untuk anaknya atau untuk cucunya. Kita kasih tahu, kita pastikan paling tidak ada 4 syarat dalam memilih pasangan. 1, di jamaliha, karena kecantikannya atau kegantengannya, itu boleh. Yang kedua, limaliha, karena hartanya. Yang ketiga, karena keturunannya. Yang keempat, karena agamanya. Kata Nabi SAW mengatakan, kalau 4-4-nya ini sulit
didapat memang sulit ya namanya. Kalau 4-4-nya ada, ini sempurna namanya. Sempurna. Beruntung sekali orang yang bisa mendapatkan pasangan dengan 4 kriteria ini. Kalau nggak bisa, kata Nabi SAW, paling tidak pilih yang agamanya baik. Saat kita memilihkan pasangan, mungkin untuk anak atau cucu kita, pastikan agamanya yang baik. Pastikan dia rajin melaksanakan sholat minimalnya ya. Rukun Islam yang 5 atau 4 udah dijalankan, sholatnya, puasanya, zakatnya. Mungkin belum haji, mungkin tidak masalah, tapi paling tidak rukun Islam yang 4-nya sudah rutin dilaksanakan. Sebab kalau tidak, ya suami itu kan Al-Quran mengajarkan kepada kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami ini adalah qawwamuna, pemimpin bagi laki-laki. Nah, kita masuk ke topik nih. Itu sebabnya dibolehkan, syariat membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Dari orang kafir tapi ahlul kitab. Karena orang kafir itu terbagi 2. Dan satu adalah ahlul kitab, yang satunya lagi kalangan musyrikin. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab adalah mereka yang belum masuk Islam, tapi mereka taat beragama dengan agama yang lama. Taat, kalau orang Yahudi taat dengan agama Yahudinya, kalau Nasrani taat dengan agama Nasraninya. Sebagaimana diinformasikan di dalam Al-Quran bahwa di dalam kitab apa tuh Yahudi? Masih ingat? Taurat. Di dalam Taurat maupun di dalam Injil sudah ada informasi bahwa kelak akan turun seorang nabi yang cirinya A, B, C, D, mereka sudah tahu. Dan bahkan Al-Quran menginformasikan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Mereka tuh tahu sebagaimana mereka kenal, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau lahir. Mereka tahu persis orangnya seperti ini, kira-kira kulitnya seperti ini, tingginya seperti ini, nanti lahirnya itu waktu beliau lahir dalam kondisi yatim. Tahu itu, mereka udah diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Dan nanti akan ditinggal oleh ibunya, meninggal pada umur sekian dan seterusnya. Jadi kisah perjalanan dan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diceritakan di dalam Taurat maupun Injil, sehingga mereka mengetahui dengan persis ciri-ciri atau karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau lahir. Nah, orang-orang yang seperti inilah disebut dengan ahli kitab, orang yang percaya dengan kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang mereka hatinya masih tertutup, masih belum mau beriman karena satu dan lain hal. Salah satunya adalah karena memang mereka itu semuanya adalah kalangan dari disebut dengan Bani Israel, dari keturunan, jalur keturunan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, kemudian Ishak dan Ismail. Dari jalur Ishak inilah menurunkan nabi-nabi banyak banget ya. Ishak ke Yakub, Yakub ke Yusuf, Syuaib dan seterusnya, Musa, Daud, Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Itu semua disebut dengan Bani Israel. Jadi selama ratusan tahun kalangan Nabi selalu turun dari Bani Israel, sehingga mereka berharap bahwa Nabi terakhir yang menjadi Khatamul Anbiya atau penutup para Nabi itu juga dari kalangan Bani Israel. Tapi Allah mentakdirkan lain kan? Karena Bani Israel ini sudah keterlaluan, dikasih Nabi, malah Nabinya dibunuh. Nabi Isa disalib, Nabi Zakaria digergaji, dan seterusnya. Maka dipindahkanlah jalurnya bukan lagi dari Bani Israel,
bukan lagi dari keturunan Nabi Ishak, tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, karena hal ini maka banyak dari Bani Israel yang mereka sudah menunggu sebetulnya ratusan tahun akan hadirnya Nabi terakhir. Begitu hadir mereka menolak, tidak mau. Kenapa? Karena bukan dari kalangan Bani Israel. Sehingga walaupun mereka tahu itu Nabi Muhammad, itu adalah utusan Allah yang terakhir, tetap mereka tidak beriman. Nah, inilah yang disebut dengan ahlul kitab. Jadi mereka masih meyakini dengan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tidak beriman. Nah, ini boleh dinikahi oleh orang Islam dengan catatan ini perempuan ya. Jadi jangan laki-laki. Kalau misalnya laki-lakinya yang ahlul kitab, perempuannya yang muslimah, ya ini dikhawatirkan nanti ngikut. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan tadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu pemimpin, ya kan, bagi perempuan. Kalau misalnya laki-lakinya yang muslim, perempuannya ahlul kitab, diharapkan nanti si laki-laki ini bisa menasehati suami ini kepada perempuan, menasehati dengan baik supaya perempuan ini nanti pelan-pelan bisa diajak untuk diharapkan masuk ke dalam agama Islam. Tujuannya seperti itu. Sehingga jadi boleh laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Berapa lama Pak? Nikah lain agama ini? Berapa lama tuh maksudnya? Berapa lama dia wanita itu tidak masuk Islam secara cepat gitu? Ya nggak ada batasannya, pokoknya dibolehkan nikah dengan harapan seperti tadi itu. Tapi jangan masing-masing agamanya gitu. Nggak boleh. Ya waktu udah menikah ya boleh masing-masing agamanya tetap. Yang ini muslim, yang ini ahlul kitab. Mungkin Yahudi, mungkin Nasrani. Tapi nggak ada zina. Enggak. Karena tetangga saya di sana tuh sampai sekian hari itu bukan agama gitu. Ya betul. Tapi syaratnya itu ya, ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu mereka yang mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya nabinya adalah Muhammad dan mereka percaya tentu saja Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka belum masuk Islam. Itu dia namanya ahlul kitab. Ini pada waktu mereka nikah itu kan dia mengucapkan syahadat itu Pak. Ya, makanya pengucapan syahadat itu kan adalah merupakan sebuah syarat di negara kita Indonesia. Di negara kita Indonesia itu ada syarat seperti itu sehingga ya otomatis mau tidak mau keduanya harus Islam. Tapi kalau secara hukum fikih sebetulnya ya boleh dengan catatan tadi itu. Laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Jadi tidak semua Kristen adalah ahlul kitab atau tidak semua Nasrani adalah ahlul kitab. Tidak semua Yahudi adalah ahlul kitab. Tahunya bahwa wanita itu ahlul kitab itu gimana? Tadi itu syaratnya. Satu, dia harus percaya bahwa Nabi kita itu adalah Nabi terakhir. Muhammad SAW itu adalah Nabi. Yang kedua, Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi gitu. ya adalah Nabi. Yang kedua adalah dia itu tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Cuman dia belum beriman. Karena begitulah yang diajarkan di dalam kitab Taurat maupun Injil. Ahlul kitab adalah mereka yang paham dengan kitab Taurat dan Injil. Karena di dalam kitab Taurat Tuhannya sama, Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan Al-Quran. Bedanya nabinya. Kalau Taurat nabinya adalah Musa, di Injil nabinya Isa. Tapi diceritakan bahwa nanti akan dilahirkan, akan muncul, akan diturunkan, diutus Nabi terakhir Muhammad SAW. Mereka percaya itu semua. Tapi begitu Nabi Muhammadnya muncul, lahir, ya kan, diutus jadi nabi, mereka nggak mau. Alasannya karena bukan dari kalangan Bani Israel. Gitu. Mereka nggak mau beriman, nggak mau mengakui. Gitu. Padahal mereka tahu itu nabi. Mereka tahu yang disembahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul Tuhan yang hak, gitu, yang benar. Tapi mereka tidak mau beriman. Nah, itulah yang disebut dengan ahlul kitab. Berarti mereka percaya ada Tuhan dan Nabi Isa itu adalah Nabi bukan Tuhan kan? Betul, Nabi. Karena memang ajaran aslinya seperti itu.
di dalam ajaran agama Nasrani, ajaran aslinya. Memang dari dulu yang namanya Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah nabi, dari dulu juga nabi. Beliau diangkat dalam tanda petik ya menjadi Tuhan itu kan berdasarkan Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Ya, berdasarkan rapat pertemuan maka diangkatlah Isa alaihissalam yang dulunya seorang nabi menjadi Tuhan. Sebelum tahun 325 yang nama Isa alaihissalam adalah atau Yesus adalah seorang nabi, seorang manusia biasa, belum jadi Tuhan. Tapi sejak ada Konsili Nicea itu barulah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu diangkat menjadi Tuhan berdasarkan kesepakatan hasil rapat. Jadi begitu ya definisinya ahlul kitab supaya nggak keliru. Nah, jadi tidak semua Yahudi ahlul kitab, tidak semua Nasrani atau Kristen juga ahlul kitab. Hanya yang ahlul kitab yang boleh dinikahi perempuannya ini ahlul kitab oleh laki-laki yang muslim dengan harapan nanti bisa diajak atau dibawa pelan-pelan ke dalam agama Islam. Tentu nggak ada batasan waktunya ya. Mempelai wanita tidak mengucapkan syahadat, pernikahannya sah nggak? Ya sah-sah aja kan tidak merupakan rukun kan. Rukun nikah tadi kan udah 5. Ini kan ditambah 1 mungkin ya yang bukan rukun tapi wajib adalah adanya mas kawin ya, mas kawin. Tuh hukumnya tidak rukun tapi wajib. Bedanya apa sih rukun dan wajib? Kalau rukun itu tidak dilaksanakan menggugurkan. Ya, rukun wudu. Ada apa rukun wudu? Ada 6. Ada 6 ya. Ya kalau 4 yang zahir kelihatan 4 ya, yang tambah 2 itu adalah 1 niat, yang kedua tertib. Memang zahirnya ada 4, membasuh muka, tangan sampai dengan sikut, kemudian kepala, kaki sampai dengan mata kaki 4. Tapi ada juga para ulama menambahkan yang pertama adalah niat, karena kalau tidak niat maka wudunya tidak sah. Yang kedua adalah tertib, harus berurutan, jadi nggak boleh kaki dulu, kemudian kepala dan seterusnya. Itu dalam rukun. Kalau salah satu rukun ini ditinggalkan maka tidak sah wudunya. Itulah namanya rukun. Begitupun rukun nikah. Kalau salah satu rukun yang ditinggalkan maka tidak sah pernikahannya, batal. Jadi hati-hati dengan pernikahannya. Walaupun bercanda itu sah nikahnya. Bercanda loh. Misalnya nih si calon mempelai laki-laki datang ke rumah ceweknya lagi ngapel, misal, ya kan? Terus bapaknya nanya, kapan nih mau nikah? Udah sekarang aja deh, saya nikahkan kamu ya dengan anak saya. Nah, si pacarnya laki-laki dia bilang, saya terima nikahnya, sah itu pernikahannya. Nah makanya jangan main tuh. Itu sah setelah hukum Islam, pernikahannya sah kayak gitu aja. Nah, itu udah halal. Dengan begitu udah halal, hati-hati. Ya kan? Hati-hati dengan perkataan wali. Wali itu perkataannya manjur. Walaupun bercanda, udahlah sekarang aja kamu nikah ya. Saya nikahkan, salaman aja salaman. Dengan anak saya ini. Saya terima nikahnya, orang bicara hahaha, sah tuh nikahnya. Enggak usah, itu nggak ada. Dan hukumnya masih ada apa segala macam. Ya, tuh. Saya pernah dengar kalau misalnya pria muslim menikahi wanita non muslim adalah zina gitu ya. Kalau bukan ahlul kitab. Nah, itu dia. Walaupun ahlul kitab tapi tetap dianggap zina gitu karena tidak. Enggak, kalau ahlul kitab enggak, itu dalilnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ya kan, Al-Maidah ayat 4. Kalau mau dilihat, jadi khusus untuk ahlul kitab ya bisa silakan. Tapi definisi ahlul kitabnya yang kayak tadi ya. Jadi tidak semata-mata dia itu Kristen atau Yahudi, enggak. Tidak semuanya Kristen. Syaratnya tadi meyakini bahwa betul Nabi Muhammad nabi terakhir, ya kan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Udah itu aja, tapi dia belum mau masuk Islam. Tapi dia yakin itu namanya kategori ahlul kitab, itu boleh dinikahi. Kalau masyarakat kita nggak bisa menerima
Ya, karena dikhawatirkan tadi itu, dikhawatirkan dia karena sulit sekali sekarang menentukan dia ahlul kitab atau bukan, sebetulnya itu. Jadi lebih kehati-hatian sebetulnya. Lebih kehati-hatian. Kalau dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan masih ya, Nabi bisa membedakan lah ini ahlul kitab apa bukan gitu. Kalau sekarang kan mungkin Pak Eri di KUA itu tak menerima kalau orang yang berbeda agama itu ya. Tapi kan harus catatan sipil ya jadinya kan. ya akhirnya begitu, betul. Oh. Itu kan Pak Anies ya. KUA. Ya betul, memang di kita demi kehati-hatian dan supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, pernikahan beda agama itu sebetulnya tidak mau dilakukan di KUA tuh, KUA nggak akan mau, dia harus syahadat supaya memastikan dua-duanya memang Islam. Cuman kan ada cara lain, menikah di catatan sipil, misalnya hanya catatan aja. Gitu, menikah catatan sipil beda agama kan ada sering terjadi lah di kita khususnya. Nah, kalau misalnya secara bagaimana pandangan hukumnya secara Islam kan begitu pertanyaannya. Kalau tadi itu kalau perempuan yang ahlul kitab, laki-laki yang muslim, maka pernikahannya sah dan tidak zina. Walaupun enggak ke KUA atau dia hanya catatan sipil. Tapi selain daripada itu ya hitungannya jadi zina nanti. Karena tidak sah dianggap pernikahannya. Kira-kira seperti itu. Baik, jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tadi hukumnya untuk yang beda agama. Bagaimana kalau yang hamil duluan udah DP? Kata orang-orang DP udah DP dulu nih. DP. Jadi banyak sekali ini juga terjadi di masyarakat ya kan. Si perempuannya udah keburu hamil. Kemudian orang tuanya tentu saja kan, orang tuanya ya meminta pertanggungjawaban, tanggung jawab lu. Anak gue lu hamilin. Masa lu kabur kan gitu. Iya, saya tidak tanggung jawab. Nah itu loh, banyak kayak gitu. Akhirnya menikahlah mereka dalam kondisi si wanitanya sudah hamil duluan. Bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan ya hukumnya sah, pernikahannya sah, tetap menikah seperti biasa. Yang jadi masalah adalah hukum si anak ini. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena anak ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Walaupun secara biologis dia itu bapaknya itu. Tapi secara hukum Islam bapaknya bukan itu. Dia nggak punya bapak secara hukum Islam. Binnya nggak ada secara hukum Islam ya. Walaupun mungkin di dalam kartu keluarga dan sebagainya tercatat secara resmi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau anak ini perempuan, ya kan, kemudian mau menikah, maka bapaknya tidak bisa menjadi wali. Ya ibunya kan nggak bisa, wali kan laki-laki. Nah, wali itu adalah bapaknya dan jalur ke atas, kakeknya dan seterusnya. Atau ke samping boleh, adiknya, kakaknya dan seterusnya. Itu namanya wali ya. Tapi harus laki-laki, nggak bisa perempuan menjadi wali. Gitu. Jadi konsekuensinya adalah si bapak ini tidak bisa menjadi wali bagi anaknya sendiri. Kenapa? Karena anaknya ini sudah jadi sebelum bapak dan ibunya ijab qabul menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, si bapak ini batal jika menyentuh anaknya. Karena bukan anaknya, wudunya batal, bukan muhrim secara hukum Islam. Hati-hati makanya, ini luar biasa banget. Sehingga banyak terjadi, mungkin tanpa disadari ya, karena dianggap itu bapaknya, salaman, habis wudu segala macam, batal, akhirnya sholatnya nanti nggak sah. Anak perempuan, kalau anaknya perempuan gitu. Kakek bisa menjadi wali. Kakek bisa, jadi bapak ke atas, gitu. Jadi itu konsekuensinya luar biasa dalam Islam itu, menjaga sekali. Kakek dari pihak bapak gitu ya. Kakeknya si anak perempuan. Ya, kan bapak yang jadi wali kan bapaknya anak perempuan yang paling utama atau jalur ke atas kakeknya. Kalau dia nggak ada punya bapak bisa kakeknya, kalau nggak punya kakek bisa pamannya, adiknya bapak atau kakaknya bapak. Jadi yang laki-laki dan seterusnya.
Itu jadi konsekuensinya sangat berat. Jadi hati-hati, kita ingatkan kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita, jangan sampai itu kejadian. Karena kejadian itu konsekuensinya luar biasa berat. Si bapak tidak bisa menjadi wali dan dianggap bapak ini orang lain, batal wudhu dan sebagainya, bukan mahram. Jadi bukan muhrim ya, muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram, namanya muhrim. Kalau mahram orang yang tidak senasab, mahram, batal wudhunya. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Mari kita ingatkan keluarga kita, mungkin saudara kita, jangan sampai itu kejadian. Dan kalau itu memang kejadian, harus ditreatment secara hati-hati. Kenapa kalau nggak hati-hati, tiba-tiba dia nikah, walinya bapaknya sendiri, itu nikahnya nggak sah. Itu yang harus hati-hati. Karena dia merasa ini anak gua, ya kan? Padahal anak itu jadinya sebelum bapaknya menikah, sehingga bapaknya dengan entengnya menjadi wali. Kalau bapaknya jadi wali dan anaknya menikah, pernikahan itu akhirnya tidak sah. Bapaknya nggak boleh menikahkan wanita dan anak hamil. Boleh menikahkan wanita? Boleh lah, masa nggak boleh. Saya pernah dengar cerita selama dia hamil tidak boleh menikah. Sah. Boleh menikah, kalau lagi hamil boleh menikah. Baik, kira-kira gitu ya. Jadi ada konsekuensi yang luar biasa berat yang harus ditanggung oleh terutama keluarganya dia, harus hati-hati. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga mengenai hukum nikah mut'ah. Kawin kontrak ini banyak kejadian juga ya. Yang konon katanya di daerah Puncak itu banyak tuh. Orang-orang dari Timur Tengah datang ke situ ya kan, liburan sebulan atau 2 bulan, dia kawin dengan penduduk lokal, kontrak. Setelah kawin selesai, dia pulang lagi ke negaranya, ya udah cerai gitu. Itu bahaya ya. Kenapa dilarang? Karena itu berbahaya. Karena banyak kejadian yang di mut'ah atau di kawin kontrak itu ada anaknya sendiri sebetulnya. Loh, kenapa bisa begitu? Bisa. Tahun 2000 misalnya, ya kan, Pak Eri ini masih muda, misalnya masih muda, umur masih 20-an, 25 tahunan, lagi seger-segernya, datang ke Puncak, mut'ah atau kawin kontrak dengan penduduk lokal karena liburan sebulan misalnya, sebulan itu pulanglah, katanya dia hamil si orang ini. Lahirlah anaknya, ya kan, cantik. 20 tahun kemudian, misalnya Pak Iri datang lagi ke situ, wih cantik, gua mut'ah. Yang dimut'ah anaknya sendiri, nggak tahu dia. Tuh, bagaimana betapa ruwetnya, betapa kacaunya. Atau misalnya anaknya Pak Iri laki-laki kawin dengan Iya, bisa juga kayak gitu, macam-macam itu konsekuensinya. Ya, itu konsekuensinya itu. Kalau mut'ah itu banyak sekali konsekuensinya seperti itu yang harus kita hati-hati. Ada jadi kacau. Nggak tahu ini hamil lagi misalnya, ya kan, karena tokcer Pak Eri ini hamil lagi anak ini. Bingung gitu nanti. Ini manggilnya siapa gitu kan. kawin satu famili itu namanya. Ya. Kawin saudara Jadi bapaknya menghamili anaknya. di lembahnya Lohor. Ya kan? Terus kemudian punya anak. Si anaknya ini mau manggil bapaknya apa? Bingung, manggil kakek. Gitu. Jadi kacau nanti secara nasab. Itu yang bahaya. Maka di dalam Islam itu sangat dijaga yang namanya nasab. Nasab yang bersih, nasab yang baik. Jangan sampai itu kacau. Tuh. Jadi itu ada 3 hal itu tadi yang di awal kita ceritakan mengenai nikah beda agama, kemudian nikah yang hamil duluan, yang ketiga adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak. Mengharamkan perkawinan mut'ah. Ya betul, memang haram, tapi kan namanya orang ada aja yang nyari-nyari celah. Itu buktinya masih terjadi kan gitu. Mas secara kita hukum Islam kita ya, tapi mungkin ada aja orang yang membolehkan kan namanya
Ya, kita dalam madzhab Syafi'i memang nggak boleh haram karena dengan alasan yang tadi, tapi ya ada aja mungkin madzhab yang lain yang membolehkan. Karena yang namanya mut'ah itu kalau di Syiah, aliran Syiah di Iran itu khususnya itu hal yang umum. Kalau laki-laki kemana-mana, karena memang awalnya dulu Nabi membolehkan. Di awal Islam itu Nabi masih membolehkan nikah mut'ah, tapi kemudian Nabi melarang dan menyetop itu nikah mut'ah. Namun bagi mereka yang dulu juga boleh sama Nabi ya gitu, ada juga yang alasan kayak gitu. Sehingga ya udah dilaksanakan aja terus nikah mut'ah yang menimbulkan dampak yang luar biasa ya. Kalau dulu mungkin orangnya masih sedikit, masih gampang dikontrol di zaman Nabi ya barangkali ya. Masih gampang dikontrol, oh ini dulu pernah dimut'ah sama si ini misalnya, punya anak enggak, masih gampang dikontrol, kelihatan orangnya dikit. Sekarang kan susah, orangnya udah bejibun gitu. Jangan sampai tadi itu kejadian bapaknya memut'ah anaknya sendiri dan seterusnya, atau anaknya bapaknya memut'ah adiknya sendiri atau kakaknya sendiri, itu kan berarti kakak adik sebapak beda ibu, bisa jadi seperti itu. Ini juga hati-hati, termasuk juga anak angkat. Hati-hati juga tuh anak angkat, harus tahu asal usulnya kalau kita mau ngangkat anak. Kalau nggak tahu asal Itu takutnya nih anak ini nanti kalau menikah jangan sampai dia nikah sama adiknya sendiri. Begitu masalahnya. Di dalam Islam tuh harus hati-hati mengenai nasab. Kita ngangkat anak laki-laki misalnya atau perempuan tanpa tahu orang tuanya siapa, asal usulnya siapa. Tahu tuh anak ini di kampus pas kuliah jatuh cinta, senang sama teman kampusnya. Dia nggak tahu kalau itu adiknya kandung, kawin lah karena nggak tahu asal usulnya, bahaya kayak gitu. Itu loh. Jadi asal usul atau nasab tuh harus kita ketahui dengan jelas supaya tidak menimbulkan masalah hukum agama terutama ya di kemudian hari. Baik, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Kawin siri itu apa ya? Ya? Siri. Kawin siri. Apa nanya-nanya? Harus bertanya biar biar tahu. Jadi sir kan ada, kita bacaan sholat itu ada yang jahar, ada yang sir. Sir itu apa artinya? Diam-diam, nggak kedengeran. Kawin diam-diam gitu loh. Kawin sih kan diam-diam. Nggak berisik, nggak usah bilang-bilang. Jadi bininya nggak tahu, orang tua bininya nggak tahu, anaknya diam-diam. Namanya juga kawin siri, kawin diam-diam. Boleh nggak? Boleh dong. Ke laki-laki ya boleh. Pacaran sama kawin siri boleh. Atau jangan-jangan udah kali ya, diam-diam kan nggak ada yang tahu. Jadi yang namanya orang nikah lagi tidak perlu izin sama istri, nggak perlu. Boleh laki-laki nikah lagi tanpa harus izin. Tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, terutama bagi PNS, ya kan harus dapat surat izin dari istrinya, tanda tangan istrinya, nah, baru boleh nikah lagi. Kalau enggak, ya bahaya nanti terhadap jabatannya dia atau kedudukannya dia. Tapi kalau bukan PNS, wah bebas-bebas aja gitu kan. Bohong kalau seumur hidup sama bininya. Hah? Bohong. Bohong, bininya tak Kan gini, kalau bagi orang yang ini ada alasan gini, kita itu harus menyenangkan hati istri. Misalnya istri bikin masakan terlalu asin, terus bilangnya gimana? Asin amat sih masakan? Enggak dong. Enak banget nih masakan. Bohong dia berarti kan? Tapi boleh bohong untuk menyenangkan istri. Coba. bagi alasan. belakang ibu-ibu loh. Ya, ini bercanda aja, bercanda, jangan anggap serius. Ya betul, memang jadinya akhirnya bohong, ya kan? Ya bohong ya tentu saja harus dihindari. Ya kan, harus dihindari. Ya silakan Pak Anto. Ya betul.
Ya, Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menikahimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman, sungguh mereka beriman. betul. Jadi memang kalau di Karawang kan harus satu ya, sama seperti masih dulu. Ya. Jadi memang itu ayat artinya ayat terakhir ya, ayat penutup manakala kalau kita mengambil jalan yang paling aman. Ayat penutupnya itu. Artinya tapi ada ayat lain lagi yang tadi yang saya bilang ya kan. Surat Al-Maidah apa kalau nggak salah ya, 4 ayat 4, surat keempat ayat 4. Itu juga ada pengkhususan tentang ahlul kitab. Dibolehkan juga menikah dengan ahlul kitab. Jadi memang ada 2 ayat di situ. Satu pembolehan dengan ahlul kitab, yang kedua adalah tentang pelarangan menikah dengan orang musyrik. Makanya dibedakan. Kafir itu dibedakan menjadi 2. Kafir yang memang ahlul kitab, yang kedua kafir yang musyrikin. Kafir yang ahlul kitab ada kekhususan. Ayatnya yang tadi ada lagi kafir yang non ahlul kitab musyrikin. Nah, itu ayatnya tadi Al-Baqarah. Ayat berapa? 221 ya? 221. Iya, betul, itu yang musyrikin. Jadi yang kafir kayak misalnya orang Kristen ataupun Yahudi yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad. Dan Kristen misalnya yang menganggap Tuhannya adalah Yesus, bukan Allah. Itu tidak termasuk ahli kitab. Nah, itu masuknya ke kalangan musyrikin. Itu yang nggak boleh dinikahi. Berarti kalau sebenarnya ahli kitab ya muslim ya Pak, karena mempercayai 2 itu kan. Ya sebetulnya tapi dia belum mengikrarkan untuk masuk Islam sebetulnya. Dia belum masuk karena balik lagi satu dan lain hal lah. Salah satunya yang kebanyakan waktu itu terjadi adalah menganggap ini Rasulullah itu bukan dari Bani Israel, sehingga dia nggak mau. Makanya tanggung jawab pernikahan itu adalah tanggung jawab suami supaya istrinya masuk Islam, gimana supaya karena kan pada akhirat nanti kan dia akan ditanya kenapa istrinya tidak bisa masuk Islam gitu, kenapa? Ini perkawinan yang beda agama nih Pak. Makanya dia berdosa kan sebagai Pak pria tidak bisa masukkan istri dalam Ya, jadi tanggung jawab seorang suami itu adalah salah satunya mendidik istri, menyampaikan dakwah. Dia kan gitu. Orang menyampaikan dakwah tidak harus orang yang dakwah itu ikut. Nabi aja menyampaikan dakwah kepada pamannya sendiri, Abu Thalib. Abu Thalib masuk Islam nggak? Enggak. Nah, itu dia kayak dakwah wajib disampaikan. Adapun dia itu dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Yang salah adalah kita membiarkan, tidak mendakwahi dia, tidak mengajak. Itu yang salah. Biarkan aja lah orang boleh, ya udah biarin aja. Dia mau ke gereja kayak mau apa, itu dia misalnya gitu. Enggak, dakwahi. Pelan-pelan. Yang ahli kitab kan dia sudah mengakui, hanya tidak diikrarkan. Betul, tidak ikrar aja. Jadi sebutin Pak, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan antara orang-orang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan bukanlah untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sebutnya sia malah mereka di akhirat, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi bisa jadi ahli kitab itu nikah dengan yang muslim gitu kan? Betul, bisa. Nah, yang tadi saya jelaskan, pernah definisi ahli kitab kan tadi itu yang saya jelaskan. Definisinya seperti itu. Hah? Nah, itu tanggung jawab si bapaknya ini, justru itu kenapa bapaknya itu harus Islam. Dialah yang harus mendidik nanti anaknya, tanggung jawab bapaknya itu. Kalau jangan sampai anaknya nanti ikut ibunya. Gitu. Jadi bapaknya itu memastikan begitu lahir langsung diadani dan sebagainya, diajarkan tentang Islam. Pastikan anaknya masuk Islam, jangan sampai anaknya ikut ibunya. Makanya berat di situ tanggung jawab seorang suami.
Manakala dia punya istri yang non muslim, ahlul kitab misalnya, itu berat tanggung jawab saya. Waalaikumsalam. Berat karena harus mendidik dan memastikan pelan-pelan istrinya diajak dan pastikan anaknya jangan sampai ada yang kafir. Nah, itu loh. Baik, nanti kita lanjut sambil ngobrol-ngobrol di depan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, kita tanggung jawab kita semua. Jangan lupa keluarga kita, anak kita, cucu kita, barangkali nanti ada yang menikah, pastikan tolong sesuai dengan syariat supaya di kemudian hari tidak menjadi masalah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika apa yang saya uraikan ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.